يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا أجود الخلق من لي منعوذ به سواك عند حلول الحدث الآثم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ya kita akan membahas atau mengkaji tentang fadilah ataupun keutamaan Ramadan. Ya, kita tidak akan baca fikih 4 mazhab, tapi sedikit kita akan membahas mulai dari tarhib Ramadan. Ya, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban yang nanti insyaallah beberapa malam lagi, tepatnya malam Jumat insyaallah kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Ya, malam Jumat insyaallah kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, ya, dalam sebuah hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan ya yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, yang dikatakan syahrul ladzi yaqulu minhu katsirun minan nas. Ya, bulan yang banyak dilalaikan oleh siapa? Oleh manusia. Loh, kenapa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis demikian? Ya, karena kita tahu kita baru saja melewati bulan Rajab. Ya, kalau bulan Rajab itu kan termasuk ke dalam salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, yang dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Nah, 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi bulan Sya'ban ini sangat-sangat dimuliakan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa tidak? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak datangnya bulan Sya'ban Rasul tidak pernah melaksanakan ibadah puasa yang lebih banyak dia lakukan kecuali di bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya. Sehingga pengarang kitab Fathul Bari yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan kata dia, limadza summiya Sya'ban? Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, kata beliau, summiya Sya'ban, dinamakan Sya'ban ini bulan Sya'ban. Kenapa? Fakanat, mereka itu dahulu apa? Yatasya'abu, bi talabil ma'i. Karena ketika itu
ya orang-orang Arab ya saat datangnya bulan Sya'ban ya mereka itu apa yatasya'ab berpencar ya berpencar ngapain li talabil miyah ya min gharin ilal ghar ya dari goa ya menuju goa yang lain ya apa maksudnya ya orang-orang Arab ketika itu ya melakukan tradisi ya ritual seperti ini ya mencari air mereka berpencar ketika datangnya bulan Sya'ban apa maksudnya agar beliau ya benar-benar mempersiapkan segala sesuatu ya yang dibutuhkan saat datangnya nanti bulan apa bulan Ramadan ya ada orang bertanya Ustadz kenapa kok yang dicari air ya iya ya karena air itu kan segala sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh makhluk bukan saja manusia ya tumbuhan ya butuh air ya hewan butuh air ya apalagi kita siapa manusia ya tubuh kita saja ini ya 70% membutuhkan apa air ya kita ini 70% membutuhkan air. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, wa ja'alna dan kami jadikan kata Allah ya minal ma'i dari sebab air itu apa? Hayy. Ya, semua makhluk hidup itu bisa apa? Bisa hidup. Ya itu makanya dikatakan apa yang dicari air bukan duit ya kalau duit buat persiapan yang lainnya ya itu nah Al-Imam Abu Bakar Al-Balkha ya beliau menjelaskan ya kalau bulan Sya'ban ini beliau ibaratkan kata Abu Bakar Al-Balkha siapa itu Rajab itu Syahruz Zara ya bulan Rajab itu adalah bulannya kita menanam ya menanam apa menanam sesuatu yang perlu kita tanam bukan tanam pohonan bukan ya artinya menanam suatu amal ya ibadah ya yang akan nantinya kita lakukan di bulan apa bulan Ramadan ya tuh nah bulan Sya'ban kata Abu Bakar Al-Balkha yaitu bulan apa ya saqa az-zara ya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ya kita itu menyirami tanaman yang kita apa ya? Yang kita tanam ya Rajab udah kita apain tanam tuh kita biasain baca Al-Quran ya kita biasain sholat tahajud ya biasain puasa sunnah kita biasain sedekah tuh nah di bulan Sya'ban ini kita siramin artinya apa kita tingkatin ya kita rawat tuh kebaikan-kebaikan atau tanaman-tanaman yang kita tanam itu dengan kita apa siram ya artinya kita benar-benar melakukan itu ya dengan baik nah nanti bulan Ramadan kata Abu Bakar Al-Balkha apa ya syahrul Ramadan syahru apa hasadiz zara ya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan memetik hasil dari yang kita tanam ya artinya kita kalau sudah masuk Ramadan itu kita sudah enak melakukan ibadah-ibadah apa aja yang sudah kita coba yang sudah kita latih pada 2 bulan itu yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ya Al-Quran sudah kita biasain ya enak nanti bulan Ramadan Pak ya kita jangan sampai itu ya Ramadan yang setiap tahun kita nggak khatam Al-Quran jangan sampai ya usahakanlah sebisa mungkin kalau memang kita bisa dan lancar baca Al-Quran khatamin ya walau sekali ya kalau yang belum bisa gimana Ustadz yang belum bisa udah banyakin baca qul huwallahu ahad aja dah ya yang belum bisa baca atau belum lancar ya tapi sebisa mungkin kita bisa usahain kita harus apa minimal mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan berapa kali 1 kali ya itu tuh nah
Para ulama juga ya, mereka itu ketika datangnya bulan Sya'ban seperti ini ya, itu mereka melaksanakan apa? Melaksanakan yang kita sebut dengan istilah tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Apa sih sebenarnya tujuan ya kita melaksanakan tarhib Ramadan atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ya, yang pertama ya, tujuan kita melaksanakan tarhib Ramadan tujuannya apa? Ya, untuk memberikan suatu wawasan ya atau ilmu pengetahuan ya tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan, manakala kita tahu tentang ilmunya, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang apa? Yang sempurna. Ya, maka akan menjadi ibadah yang apa? Yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, belajar kita. Ya, dikasih tahu, kita panggil ulama, dijelasin itu tentang Ramadan ya, sampai-sampai jangan ada orang Islam mengatakan yang namanya bulan Ramadan itu bulan untuk puasa doang, bukan ya. Bulan Ramadan itu justru bulan yang memang di situ Allah mengobral pahala ya. Jadi ibadah sekecil apapun yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka sebisa mungkin kita apain? Kita kerjakan ya. Nah, yang udah kita kerjain, kita apain? Kita tingkatin. Ya, kita tingkatin. Ya. Kenapa? Karena seorang itu saat dia tahu tentang ilmu ibadah yang dia kerjakan, saya yakin ibadah seberat apapun akan menjadi ringan. Ibadah sesulit apapun akan menjadi mudah. Ya. Kalau kita tahu apanya? Tahu ilmunya. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, mohon maaf ya, kita puasa hanya sekedar puasa nahan apa ya? Nahan lapar dan haus doang. Ya, jangan sampai yang Nabi katakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Ya, berapa banyak kata Nabi di antara umatku yang mereka melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar apa? Menahan lapar dan haus doang. Ya, padahal hakikat puasa yang sebenarnya Al-Imam Ghazali sudah menjelaskan, yang namanya kita puasa yang benar adalah bukan hanya kita perut yang kita puasain dan tenggorokan kita yang kita puasain, mata kita puasain ya dari melihat sesuatu yang apa? Yang haram ya, telinga kita puasain ya dari mendengar sesuatu yang apa? Yang tidak bermanfaat ya. Kuping hidung kita juga kita apain? Kita puasain ya. Kemudian tangan kita, kaki kita, itu semua kita apain? Kita puasain ya. Jangan hanya sekedar apa ya, kita puasa nahan lapar dan haus doang, sangat-sangat disayangkan ya. Nah, oleh karenanya dengan adanya tarhib Ramadan ya, kita belajar ya, itu kita akan tahu makna dibalik ya keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ya. Nah, kita tahu kan ya, Allah membalas ibadah sunnah menjadi pahala wajib ya. Nah, ibadah wajib yang kita kerjain diapain? Dilipat gandakan ya. Di mana-mana sekarang Pak, orang tawakuf ya, pengajian di mana aja tawakuf ya. Saya masih ada 3 majelis taklim lagi yang belum tawakuf ya, masih 3 lagi, kemarin udah 5 saya tawakuf tuh, 3 lagi belum ini ya. Tujuannya apa sih sebenarnya tawakuf tuh ya? Tujuan tawakuf kita taklim masjid, musola ataupun majelis taklim bukan berarti kita berhenti atau kita libur belajar ya. Yang harus kita pahami adanya tawakuf sementara dengan datangnya bulan suci Ramadan, tujuannya apa? Agar kita benar-benar mempersiapkan ya ilmu-ilmu secara khusus tentang ibadah yang bakal kita apain? Kita jalanin.
Ya, ini kadang-kala orang salah paham. Ya, mentang-mentang dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya, majelis-majelis taklim ditawakufkan atau ditutup sementara, pada kagak ngaji. Ya, pada nggak mau belajar. Ya, nggak belajar kok. Ya, nggak ngaji kok, kan udah ditutup. Nah, ini salah. Ya, seharusnya justru ya dengan adanya ya penutupan atau tawakuf sementara itu artinya apa? Kita disuruh fokus ya untuk memahami ya atau mengetahui tadi yang saya katakan ilmu-ilmu tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Ya, ini Pak, kalau orang tahu tentang keutamaan yang orang namanya orang belajar itu menuntut ilmu, ya kata Nabi dalam sebuah hadis, ya apa Nabi katakan, ya talabul ilmi, orang yang mencari ilmu kata Nabi, ahabbu ilallah, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala minas shalah, daripada orang yang rajin salat. Ya, wa minaz zakah, daripada orang yang rajin zakat. Ya, wa minal haji, ya daripada orang yang apa? Sering haji. Wa minal jihad fisabilillah, ya dan juga lebih utama daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh. Apa maksudnya Nabi bilang seperti ini? Tentang keutamaannya fadilah orang yang belajar atau yang mengajarkan. Ya, kalau sholat jelas kata Nabi, as-sholatu imanuddin. Ya, itu suatu kewajiban, pahalanya ada. Ya, zakat jelas Allah wajibkan bagi orang yang apa? Yang mampu. Ya, yang punya harta. Ya, haji juga apa? Orang yang mampu juga, man istata'a ilaihi sabila, berjihad, berjuang di jalan Allah pun ya kalau memang dia ada keterpanggilan. Tapi yang namanya ibadah nih, ya ibadah yang belajar atau menuntut ilmu ini, itu semua pahala-pahala di ibadah-ibadah yang disebutkan tadi itu ada di pahalanya orang yang menuntut ilmu. Ya, enggak ada Pak suatu pekerjaan yang Allah senang, malaikat ridho, cuma satu apa ya? Orang yang menuntut ilmu. Ya, ini kita nih orang belajar seperti ini nih, ya meskipun kita jumlahnya dikit, jangan dikira nih di mata Allah, di mata malaikat atau makhluk-makhluk yang ada di langit sana itu tidak ada keutamaan, luar biasanya nih. Ya, bahkan Nabi katakan kalau kita pengen masuk surga, di antara jalan yang harus kita tempuh biar gampang masuk surga apa ini? Nuntut ilmu. Ya, Nabi katakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, man salaka tariqan, siapa orang yang berjalan yaltamisu fihi ilman, yang berjalannya dia itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, Allah Subhanahu wa taala akan gampangkan jalannya menuju apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Dalam hadis lain Nabi katakan innal malaikata la tad'a ajnihatahu, ya. Para malaikat itu akan membentangkan sayapnya, ya, li talibil ilmi, kepada orang yang lagi menuntut ilmu. Ngapain tuh? Ridwan lima yasna. Para malaikat senang banget, para malaikat gembira banget melihat manusia yang apa? Yang lagi pada belajar, ya, yang lagi pada ngapain? Menuntut ilmu, ya, terlebih ilmu agama. Ya, maka sayang ya kalau kita sekitar kita ada pengajian, ada majelis-majelis taklim, kita duduk doang dah, dengerin doang. Ya, nggak ngapa-ngapain kita, cuma sekedar duduk aja Pak di majelis ilmu tuh Pak. Nabi katakan pahalanya lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ya,
kita pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Saya tanya, ada orang dapat sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro Pak. Ya, toh nanti aja di bulan Ramadan ini kita kalau pengen sholat tarawih, apa yang kita lihat? Jadwal imamnya. Imamnya siapa nih? Oh Pak Haji itu lama nih imamnya, udah. Hah? Iya, pindah cari masjid yang lain yang imamnya sholat tarawihnya cepet. Tuh. Padahal sholat tarawih cuma 20 rakaat atau 8 rakaat. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Ya, kata Nabi gak perlu lo capek-capek sholat sunnah 1000 rakaat. Kata Nabi, cukup ngapain? Kamu duduk di majelis ilmu saja. La talmisu qalaman wa la talmisu kitaban, kata Nabi. Lu enggak bawa pulpen, lu enggak bawa buku tulis, lu enggak nulis satu huruf pun, kata Nabi itu khairun laka min an tusalliya alf rakaat. Tuh, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, pahala orang yang belajar duduk di majelis taklim nih, Nabi bilang apa? Khairun laka min an tasaddaqa alfu hisan. Lebih baik daripada orang yang mensedekahkan 1000 ekor kuda. Kita pernah sedekah 1000 ekor kuda Pak? Buru-buru. Korban aja kita cari kambing yang murah, yang kecil, yang penting beli kambing kurban kan gitu. Ya. Ini 1000 ekor kuda ya, kita sedekahin di jalan Allah, itu belum ada apa-apanya kata Nabi, ketimbang kita hadir di majelis taklim. Ya, ketimbang kita duduk hanya sebentar di majelis taklim, ya, itu pahalanya lebih baik daripada apa? Kita sedekah 1000 ekor kuda. Yang ketiga kata Nabi, orang yang belajar atau menuntut ilmu, kata Nabi itu khairun min i'adati alfu marid. Ya, pahala orang yang belajar itu lebih baik daripada orang yang nengokin 1000 orang yang sakit. Kita nengokin orang 1000 sakit udah ada Pak? Udah ada kita 1000 orang sakit kita tengokin? Hah? Satu orang aja kita malas. Ya, apalagi 1000 orang sakit kita tengokin. Ya, Pak, namanya orang i'adatul marid. Ya, nengokin orang sakit itu pahalanya luar biasa tuh Pak. Ya, tuh. Apalagi 1000 orang. Enggak perlulah kita capek-capek nyari orang sakit kita tengokin, kita hitung sampai 1000 kali gempor kita Pak. Ya, tapi cukup dengan kita duduk di majelis taklim tuh, ketiga ibadah itu bisa tercover semua. Ya, dengan kita hadir di majelis taklim. Ya, ada kisah salah seorang seorang pelacur, ya, wanita pelacur. Ya, kisahnya tuh dia ini biasa kan kalau pelacur pulang dari kerjanya jam berapa itu? 3, taruhlah subuh dah, tahu aja ya. Malam aja. Tahu aja ya. Ya. Itu dia pulang subuh tuh Pak, ya. Pas dia jalan didengar ada orang yang lagi ngapain? Ngaji. Ya, belajar kayak gini taklim tuh. Padahal mohon maaf, ya, dia itu mampir di tempat tuh bukan pengen ngaji, tapi pengen ngapain? Maaf, pengen buang air kecil. Ya. Sehabis dia itu buang air kecil, dia enggak langsung jalan, tapi diduduk aja di majelis taklim itu. Ya. Enggak lama tuh orang habis dia duduk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, singkat cerita, ya, malaikat turun. Ya, kata malaikat nih semuanya nih, ya, orang yang ada hadir di majelis taklim ini dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang nyaut, wahai malaikat, ini ada tadi saya lihatnya si pelacur nih.
Ya, kok dia diampuni juga dosanya? Iya. Ya, bahkan dia itu Allah beri hidayah ya setelah dia melakukan dosa-dosa besar sepanjang ini, tapi di akhir hayatnya dia itu mendapatkan hidayah dan hanya duduk sebentar di majelis taklim, dosa-dosa semua yang pernah dia lakukan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelacur ya, kita bukan apa-apa Pak ya, insya Allah dosa besar kita nggak lakuin dah ya, duduk doang tuh di emperan, di nyenderan gitu sampai melonjor tuh ya. Akhirnya apa? Orang ini dikatakan malaikat beliau ini Allah sudah ampuni juga. Kenapa? Lantaran dia duduk ketika ada orang lagi majelis taklim ya. Sayang orang banyak nggak tahu ya tentang keutamaan daripada majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid ataupun di musola ataupun di majelis taklim ya. Hanya kita kalau kita masih ada Allah kasih kesempatan kita sehat Pak, di mana ada majelis taklim, kalau kita ada waktu datang ya, kenapa? Manfaatnya itu Pak, tempat itu adalah tempat di mana turunnya para malaikat ya, tempat itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahaffatil malaikah ya, malaikat itu akan menaungi kepada orang-orang yang lagi pada belajar, yang zikir ya. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, siapa di antara hamba-hambaku yang lagi pada belajar dia meminta kasih ya, siapa di antara hambaku yang lagi pada belajar dia memohon ya ampunin. Tuh, itu untuk siapa tuh? Untuk orang-orang yang belajar ilmu, terlebih ilmu agama ya. Kayak nanti tolonglah setelah Id atau Lebaran nanti kita tingkatkan ya, bagaimana caranya ini biar orang kepancing ya untuk bisa hadir di majelis taklim yang kita adakan di sini Pak ya. Ya saya sih nggak rugi, selaku yang membimbing nggak rugi. Berapapun orang yang hadir, kalau masih ada orang saya ajarkan, satu orang pun saya ajarkan. Kecuali nggak ada orang, siapa yang saya mau ajarin kan gitu. Ya, kalau ada satu orang, dua orang di masjid At-Taubat, pasti tetap saya ajarin. Ya, kenapa? Karena itu kewajiban saya, tanggung jawab saya, ya, untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama. Ya, cepet banget. Bisa. Iya. Jam 7.15 sekarang, cepet ya. Dikit lagi ya, dikit lagi, 5 menit lagi. Jadi ya, itulah keutamaan tuh Pak bagi orang-orang yang menuntut ilmu ya. Nah kita nanti ini ya, kita akan puasa. Sebelum kita puasa kita siapin dah ilmu yang berkaitan tentang puasa, tentang apa yang membatalkan puasa, rukun puasa, sunnah puasa ya, keutamaan Ramadan apa aja itu kita pelajarin Pak. Kalau nggak tahu nanya ya, kita kan punya grup ya Pak Sarno ya, ada grup tuh nggak apa-apa, tanya-tanya aja melalui grup ya, itu grup dimanfaatin itu ya. Meskipun kita udah berhenti tawakufnya malam ini belajar, tapi tetap kita nanya ilmu atau apa, sharing silakan ya, itu akan memberikan manfaat sedikit banyak akan kita dapati ya. Baik, sekarang kita lihat Pak, apa saja di antara keutamaan Ramadan ya, keutamaan puasa ya. Dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Lau azzanallahu," ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin ya, mengizinkan kepada siapa? Lis samawati wal ardi, kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nih, kalau Allah izinkan langit sama bumi, ngapain? Antatakallama ya, keduanya boleh berbicara ya,
Apa kata Nabi? Laqalata busyra. Ya, maka kedua makhluk ini nih, langit dan bumi akan berkata busyra. Apa itu? Kabar gembira. Ya. Kabar gembira untuk siapa? Ya, untuk liman shoma Ramadan bil jannah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan akan diberikan ganjaran berupa apa? Berupa surga. Langit ame bumi pengen ngomong, ya, pengen ngasih tahu ame kita yang puasa Ramadan benar-benar puasa, ya. Kata itu langit, kata itu bumi akan ngomong, tapi Allah nggak izinin, Pak. Ya, Allah izinin, waduh, kita apa itu? Berebut kali, pengen apa ya? Setahun ini puasa terus, Ramadan terus kan gitu. Ya kan sampai-sampai Nabi katakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Ya, seandainya umatku itu tahu tentang keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan. Pasti mereka itu akan mengharap satu tahun ini semuanya apa? Ramadan. Mau Pak setahun Ramadan terus? Mau gak setahunan Ramadan terus 12 bulan? Kadang jawab berarti gak mau ya. Puasa mulu Ustaz katanya. Ya kan? Keutamaannya kan saya bilang tadi, Ramadan bukan puasa doang, ya, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita apain, kita kerjakan, ya. Baik, itu antara keutamaan orang yang berpuasa, ya, itu. Kemudian Nabi bersabda, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara," ya, apabila as-shaim itu aftara, dia berbuka, ya, idza aftara as-shaim, ya, salat alaihil malaikah, para malaikat akan mendoakan, ya, saat kita lagi ngapain nih? Lagi buka puasa, ya, buka puasa itu. Apa maksudnya malaikat mendoakan? Di sini dijelaskan, yaitu apa? Ya, salatil malaika aida'at lahu bil barakah. Ya, para malaikat mendoakan bagi orang yang lagi buka puasa, semoga Allah memberikan keberkahan. Tuh. Kemudian yang kedua, au istaghfarta lahu. Ya, para malaikat juga akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang ngapain? Yang lagi buka puasa Ramadan. Coba, ya, enak banget malaikat yang doain, Pak. Kira-kira kalau malaikat yang doain diterima apa kagak? Pasti, Pak. Ya, anu udah puasa bertahun-tahun nggak pernah tahu, Ustaz nggak pernah dapat. Yang namanya ijabatud doa, ya, doa kita dikabul, ada yang langsung, ada yang kagak langsung. Ya, Pak, nikmat yang paling kita rasakan itu, ya, itu ada ketenangan hati saja di dalam diri kita tuh, itu suatu karunia nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, bisa jadi tuh pengkabulan doanya para malaikat enggak Allah berikan ke kita, bisa kepada anak keturunan kita, ya, entah itu istri kita, ya, atau kepada saudara-saudara kita, ya. Kenapa? Ya mungkin kita mohon maaf, bukan kita sombong, mungkin pahala kita udah banyak kali kan gitu, ya. Dosanya enggak ada tuh Ustaz orang. Kalau orang dosanya enggak ada, berarti itu orang diapain? Rufi'at lahu darajah. Bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang ngapain? Yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya awas, satu kali saja kita tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sekali kita ninggalin puasa nih sengaja, nggak ada alasan yang benar,
tuh kata Nabi, kalau kita mau ganti seumur hidup kagak bakal keganti tuh puasa yang sekali doang kita tinggalin tapi sengaja aja. Ya. Mohon maaf, biasanya banyak kejadian nih orang kalau mau mudik. Ya. Orang namanya Pak musafir emang boleh nggak puasa. Bukan nggak boleh puasa berarti dia udah nggak niat mau puasa. Ya. Boleh tidak berpuasa artinya apa? Nanti di tengah perjalanan, saat dalam perjalanan dia terjadi sesuatu yang menyebabkan tidak ada kemampuan untuk berpuasa, dia boleh berbuka. Ya, bukan diartikan dia mau musafir, mau pulang kampung, ya, menjelang lebaran, saya boleh nggak puasa deh nih, ya, udah nggak nyaur, ya. Itu nggak boleh, salah, jangan diartikan seperti itu. Kita sahur dulu, puasa dulu. Saat kita dalam tengah perjalanan, ya, kalau memang ada suatu uzur, boleh kita apa? Boleh kita berbuka puasa. Ya Pak, ya, jangan kita buat aturan hukum semau kita. Ya, jangan jauh-jauh. Orang perempuan aja Pak, orang perempuan boleh nggak puasa kan? Boleh ya. Tapi jangan coba-coba orang perempuan yang lagi nggak puasa dia makan sembarangan di tengah jalan saat orang lagi puasa. Itu dosanya besar banget tuh Pak. Meskipun dia perempuan, ya. Bahkan Nabi suruh kalau ada orang perempuan lagi puasa nih, ya, siang-siang tahu-tahu dia bocor, ya. Kata Nabi tuh jangan langsung dia makan, tahan dulu nanti. Sampai kapan? Sampai datang waktu buka puasa sama orang yang lagi pada puasa. Tuh. Jangan mentang-mentang dia datang bulan langsung ngapain? Sikat, makan apaan aja, minum apaan aja. Ya, orang juga tahu lagi datang bulan. Nah, jangan seperti itu, Pak. Orang tahu, Allah juga tahu, tapi Anda harus menghormati saat ini adalah bulan Ramadan. Bulan di mana orang lagi pada apa? Lagi pada puasa. Ya, jangan seenaknya kita apa? Kita melakukan hal-hal yang akan menjadikan puasa orang itu apa? Jadi rusak. Ya, jadi berkurang keutamaan ataupun pahala-pahalanya. Ya, Bapak-bapak sekalian, saya kira cukup ya, ini saja ya. Insyaallah ya, kita akan mendapatkan Ramadan tahun ini ya, ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah yang paling sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas. Ini banyak klasik hukumnya orang yang jaga makanan siang hari Ramadan itu. Dia musim tulen itu, karena satu sisi dia orang yang mencari makan untuk keluarga, satu sisi harus melaksanakan Ramadan. Hukumnya apa itu? Ya. Apa dia yang pahala ya? Ya. Kalau lagi bulan suci Ramadan, ya, orang jualan boleh sih boleh. Ya. Tapi ya, lihat waktu satu. Yang kedua, lihat tempat. Ya. Kalau memang waktu-waktu di siang hari, ya, sekiranya akan menjadikan orang yang lagi berpuasa itu akan berkurang atau mengurangi pahala puasa orang dengan sebab dia satu, mencium bau masakan di siang hari, ya, itu kan akan mengurangi pahala, ya. Yang kedua, ya, kalau dia menyediakan tempat makan di siang hari padahal orang lagi pada puasa, ya, nah itu dalam Islam merupakan suatu perbuatan apa? Perbuatan yang dilarang. Kalau bahasa fikihnya itu namanya saddun lizzara'i, membuka jalan, ya, buat orang untuk ngapain? Batal puasa. Ya, coba lu nggak jualan, orang nggak bakal makan situ. Ya. Kecuali di suatu tempat yang memang komunitasnya itu, mohon maaf, orang-orang kafir, ya, yang nggak pada puasa, itu silakan, nggak jadi masalah, ya. Makanya kan nanti ini biasanya nih Pak, mohon maaf ya, kalau Ramadan ini tuh, ya, itu nanti kita puasa seminggu nanti banyak tuh, ya, setan-setan yang kelihatan kakinya doang, ya, palanya badannya nggak kelihatan kakinya doang gitu.
gelantungan gitu tuh. Ya. Itu jin tuh pada makan itu Pak, bukan orang. Ya, kenapa? Kalau udah puasa jalan seminggu, 2 minggu kan lagi deh. Orang udah mulai berani tuh, buka wartegnya, buka restorannya dikit dibuka itu. Ya, memang Pak kita harus tegas. Ya, kita harus berani. Ya, bukan kita itu menghalangi atau mencegah atau menutup rezeki orang, bukan. Ya, kita harus yakin Pak, yang namanya rezeki itu nggak bakal ketukar. Ya, yang namanya rezeki itu nggak bakal salah jatuh. Ya, Allah sudah tentukan seusaha apapun kita, segetol apapun kita, kalau memang bukan rezeki kita, jangan bakal kita harap dapat rezeki Pak. Ya, lah emang kita bakal tahu kalau kita nggak jualan di bulan suci Ramadan siang hari itu akan mengurangi pendapatan kita. Siapa bilang? Siapa bilang? Allah sudah katakan nahnu narzuqukum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Bukan orang yang makan di rumah kita tuh. Bukan konsumen, bukan. Ya. Ada atau tidak ada warteg, ya, atau orang yang makan di rumah makan saat puasa itu, kalau Allah bilang ada rezekinya, udah pasti ada. Ya. Tapi memang kebanyakan kita nih manusia apa ya? Udah takut duluan. Ya, keyakinan kita kepada Sang Pemberi rezeki, mohon maaf masih dalam tanda kutip. Ya, kita belum yakin tuh. Ya, rezeki ada pasti Pak. Ya maaf aja, kita kadang lagi duduk di rumah aja ada orang datang bawa apaan? Bawa rezeki. Emang yang namanya rezeki harus kerja? Enggak juga. Di antara jalan untuk mendapatkan rezeki caranya kita harus kerja, di antaranya. Ya, tapi rezeki pada hakikatnya tuh Pak, ya memang sudah ada. Ya, jangan kita terlalu apa ya, khawatir ataupun takut enggak kebagian rezeki. Coba lihat Pak, orang-orang Arab tuh di Mekah atau di Madinah, jangankan lagi puasa, kalau komandang azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah semua tutup tuh Pak. Warung-warung tutup, mau berapa ratus orang lagi belanja ditinggal aja. Ya, itu orang apa ya? Dikumandangkannya azan. Apel lagi orang lagi pada apa ya? Lagi pada puasa, enggak bakal tuh dia berani untuk ngapain? Membuka warung ataupun restoran-restoran yang akan menjadikan orang itu apa? Tergiur ya, dengan sebab ada bau makanan yang keluar atau yang datang pada waktu apa? Siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, dia batal gak puasanya? Batal sih enggak. Tapi naudzubillah Pak. Ya, dengan sebab dia kemudian orang batal puasa itu dosanya bakal dia dapat kebagian juga. Ya, tuh bukan dosa warisan sih bukan. Tapi dengan sebab kamu buka itu orang jadi apa? Enggak puasa. Itu pertama ya. Lagi? Baik, cukup ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.